Selamat datang di Horror Night channel Serang. Pastikan bahwa kalian sudah cuci kaki, gosok gigi, dan naik di tempat tidur karena bagi kalian yang penakut, mungkin kalian tidak akan berani lagi ke kamar mandi setelah mendengar cerita-cerita ini. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Garasi. Sudah beberapa bulan terakhir suamiku tergila-gila pada hobi barunya. Dia selalu mengurung diri berjam-jam di garasinya setelah pulang kerja. Dia memang sedang menggemari segala hal tentang otomotif. Dia bilang dia akan fokus mengerjakan proyek barunya, jadi dia tak mengizinkan siapapun masuk ke dalam garasi. Dia akan selalu mengunci pintu garasinya dan akan mengurung diri sampai berjam-jam di dalam sana. Ia bilang ia sedang membuat proyek rahasia, dan aku hanya bisa tertawa-tawa kecil menanggapi lelucon seriusnya. Baguslah jika ia punya sesuatu yang disenanginya. Biasanya ia tak begitu tertarik dengan hal apapun. Suamiku adalah seorang dokter gigi. Sudah 9 tahun sejak kami menikah, namun kami tidak juga mempunyai anak. Aku selalu sedih karena hal itu, namun suamiku selalu menenangkanku. Dia bilang tak apa-apa bila kami hanya berdua. Ia bilang bahwa ia sudah sangat senang bisa hidup bersamaku. Hal itu membuatku selalu bersyukur. Suamiku memang orang yang sangat baik. Ia lembut, dewasa, perhatian, pengertian, sangat penyabar dan berkepala dingin. Juga cukup tampan. Ia berkacamata, tinggi, bertubuh agak kurus, berkulit agak pucat dengan wajah lonjong dan rahan yang lancip. Ia juga punya tampilan yang menyenangkan. Ia sangat ramah pada siapapun, jadi tak heran banyak orang yang senang padanya. Sangat berlawanan denganku yang temperamen, mudah marah, dan keras kepala. Ia juga punya banyak pelanggan wanita di kliniknya, tapi hal itu sama sekali bukan masalah. Kami tak pernah sekalipun bertengkar. Saat emosiku mulai tak terkendali dan aku mulai marah, ia akan selalu bersikap rasional dan menenangkanku. Dia tak pernah marah padaku. Bicara dengan nada tinggi pun tak pernah. Semua orang bilang aku harus benar-benar bersyukur memiliki suami sepertinya. Ya, aku memang sangat bersyukur. Karena tak punya anak yang harus aku urus, aku bisa lebih fokus pada pekerjaanku. Aku bekerja sebagai seorang produser penyiaran di salah satu stasiun televisi. Dan aku cukup ambisius dalam hal pekerjaan. Suamiku tak banyak menuntut, tak perlu melakukan banyak hal untuk mengurusnya, karena dia pandai mengurus dirinya sendiri. Dia juga mendukung aku dan pekerjaanku. Jadi kami baik-baik saja. Hari ini suamiku pulang seperti biasa dari klinik tempatnya bekerja. Aku juga pulang cepat hari ini, jadi aku bisa masak dan menyajikan makan malam sebelum ia sampai di rumah. Begitu ia sampai di rumah, ia segera mandi dan hendak langsung menuju garasi saat aku mencegahnya. Aku menyuruhnya untuk makan dulu. Dia memang terlalu fokus pada hobinya di garasi akhir-akhir ini. Tapi aku selalu memastikan dia makan dengan teratur. Ia tersenyum dan menurut. Ia menyantap makan malamnya dengan tenang dan segera beranjak menuju garasi setelah selesai makan. Aku menahannya sebentar dan bilang bahwa mungkin aku akan lembur dan sibuk di kantor selama beberapa hari ke depan. Jadi aku menyuruhnya untuk makan malam di klinik sebelum ia pulang. Ia hanya tersenyum mengangguk dan segera berlalu. Ah, dasar. Keesokan harinya, aku bergegas untuk berangkat kerja pagi ini. Aku selalu diantar jemput oleh kendaraan kantor, jadi aku tak membawa kendaraan sendiri. Suamiku satu-satunya orang yang memakai mobil dan menggunakan garasi di rumah. Beberapa hari ke depan, aku dan timku akan sangat sibuk di kantor. Ada beberapa kasus yang harus kami liput untuk jadi bahan berita. Kasusnya sedang dalam tahap penyelidikan. Jadi kami juga harus bolak-balik kantor polisi untuk mengorek informasi mengenai perkembangan penyelidikannya. Sudah 2 bulan terakhir ada 3 kasus orang hilang di kota ini. Sebelumnya kasus ini masih belum dipublikasi untuk mencari tersangkanya. Namun setelah hilangnya korban ketiga,
kasus ini mulai dibuka di publik dan pihak kepolisian meminta kerjasama masyarakat untuk melaporkan jika ada kejadian yang mencurigakan dan meminta informasi mengenai kemungkinan jejak tersangka. Jadi media sedang heboh-hebohnya akibat kasus ini. Semua korban yang hilang adalah wanita. Ada yang berusia 33 tahun, 41 tahun, dan terakhir remaja berusia 19 tahun. Tidak ada kemiripan antar korban yang hilang dan mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda. Tak ada satu jejak pun yang tertinggal mengenai tersangka, dan saat ini polisi sedang kesulitan dalam menyelidiki kasus ini. Setelah berhari-hari, aku, para rekan kerjaku, para wartawan, dan jurnalis lembur di kantor dan pulang lewat dari jam kerja. Bahkan ada satu malam di mana kami harus begadang di kantor untuk menyelidiki kasus yang sedang terjadi. Namun kami hanya menemukan hal-hal kecil yang tak terlalu berarti. Masyarakat sudah mulai resah dan menuntut agar polisi segera menangkap pelakunya. Sepertinya suasana di kota ini sedang memanas. Malam ini aku harus menginap lagi di kantor. Aku dan para rekan kerjaku dengan giat membahas mengenai kasus ini dengan serius. Dan sampai pada satu titik, aku mendapat informasi bahwa ketiga korban wanita yang hilang pernah mengunjungi klinik gigi tempat suamiku bekerja. Jadi aku memutuskan untuk mengunjungi suamiku ke klinik tempat kerjanya besok. Mungkin ada yang ingat sesuatu tentang para korban yang hilang itu. Mungkin aku bisa mendapat beberapa informasi di sana. Keesokan harinya, setelah briefing pagi, aku pergi ke klinik gigi tempat kerja suamiku langsung dari kantor. Namun petugas di sana bilang bahwa suamiku belum datang bekerja hari ini. Apa dia ketiduran karena tak ada yang membangunkannya pagi ini di rumah? Tak biasanya dia begini. Apa dia sedang tak enak badan? Jadi sebelum pulang ke rumah, aku memutuskan untuk mencari informasi dulu di klinik ini. Beberapa perawat bilang bahwa ketiga orang hilang itu memang pasien di klinik gigi ini dan mereka pernah beberapa kali ke sini. Ada beberapa orang dokter di klinik ini. Namun, ketiga orang itu adalah pasien suamiku. Setelah mendapat beberapa informasi, aku langsung pulang ke rumahku naik taksi. Namun begitu aku turun dari taksi, kulihat ada banyak orang di depan rumahku. Bahkan ada mobil polisi di depan halaman. Apa ada hal buruk yang terjadi? Dengan panik aku segera berlari menuju kerumunan. Seorang detektif dari kepolisian yang aku kenal melihat aku datang. Dengan wajah agak muram, ia menarikku agak jauh dari kerumunan untuk bicara padaku. Aku meminta penjelasan dengan panik. Detektif itu minta agar aku mendengarkan dengan tenang apa yang akan disampaikannya, jadi aku menurut. Dengan hati-hati dia menjelaskan bahwa setelah penyelidikan yang cukup panjang dan bukti-bukti yang telah terkumpul, kemungkinan tersangka kasus ini mengarah pada suamiku. Aku tidak percaya, namun detektif itu memintaku untuk tenang, jadi aku kembali berusaha mendengarkannya. Dia bilang, pihak kepolisian bahkan sudah memeriksa latar belakang suamiku. Suamiku memang pernah dirawat di fasilitas kesehatan mental saat remaja karena gejala sosiopat yang ditunjukkannya. Aku tahu hal itu, tapi dia hanya dirawat sebentar dan segera sembuh. Namun detektif itu bilang bahwa suamiku belum benar-benar sembuh. Gangguannya bahkan berkembang dan memburuk. Dia menyembunyikan hal itu selama ini. Detektif itu bilang, suamiku terobsesi pada anggota tubuh wanita. Hal itu disebabkan oleh trauma masa kecilnya. Ia menyaksikan kematian ibunya dengan mata kepalanya sendiri saat ia masih anak-anak. Itu meninggalkan luka mental yang mendalam dan membuatnya kekurangan kasih sayang dari sosok seorang ibu. Aku menggeleng tak percaya. Suamiku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Detektif itu kembali berusaha menenangkanku dan menyuruhku untuk mengintip isi garasi rumahku. Dengan masih tak percaya, aku menerobos kerumunan. Para polisi sedang sibuk memasang garis kuning dan menghadang warga sekitar yang berkerumun. Dan saat aku berdiri di depan pintu garasi yang terbuka, kurasakan seluruh tubuhku lemas. Kulihat beberapa potongan tubuh tergantung pada tali yang dipasang di dinding bagian dalam garasi. Beberapa potong kaki, lengan, satu buah kepala wanita digantung berderet. Bahkan beberapa potong payudara wanita tertempel di dinding dengan beberapa cipratan darah. Tiba-tiba, kepalaku terasa pusing luar biasa.
Jadi ini kegiatan rahasia suamiku selama ini yang dia kerjakan di dalam garasinya.